ini tempat kita jadi pahlawan. Apa akademi berikan wawasan. Belajar bola, ayo kita coba. Di apa akademi semua bisa. Kuasai teknik hingga jadi juara. Impian besar tak lagi fana. Langkah pertama, tendang pelan. Jangan takut jatuh di jalan. Teknik baru siap kau kuajari. Di lapangan kita beraksi. Mari belajar sepak bola dengan semangat yang membara. Teknologi bantu kita semua raih mimpi jadi juara. Gerakan kaki lincah berlari, dribble bola kesana kemari. Layar di tangan jadi pelatih, bawa timmu jadi yang terpilih. Mari belajar sepak bola dengan semangat. Halo Tes, selamat malam Coaches. Apakah terdengar suara saya? Siap. Waalaikumsalam terdengar. Oke, Coach Aris. siap Coach. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Coaches sekalian. Mohon maaf Waalaikumsalam. untuk webinar kali ini kita mengalami reschedule dari yang semula seharusnya kita kemarin Jumat dirubah menjadi hari ini, hari Rabu, dan juga jadwalnya agak malam. Jadi kebetulan memang saat ini narasumber kita, Coach Sofi, sedang dalam TC di Bali, Timnas U17, sehingga beliau menyampaikan bisanya jam 19.30 WIB atau jam 20.30. Ya, alhamdulillah kita masih bisa dapat slot kesempatan nih dari beliau. Jadi sambil menunggu Coach Sofi masuk ke dalam webinar ini, linknya ini, eh, saya izin mempromosikan ini titipan dari tim juga bahwasanya ini ada sebuah buku yang ditulis oleh Coach Guntur Cahyo Utomo dan Coach Hisa tentang saat anak mulai bermain sepak bola. Nah, ini bukunya bisa dilihat, bisa di-preview dengan cara scan QR yang ada di tampilan yang ada di layar coach masing-masing. Jadi yang QR yang kanan itu untuk pembelian buku dan yang kiri untuk membaca previewnya tentang buku ini apa aja sih isinya gitu. Jadi memang kalau dari Coach Guntur dan Coach Sisa sendiri menyampaikan bahwasanya buku ini mungkin lebih apa ya, lebih enak dibaca oleh parents gitu, sehingga orang tua itu bisa lebih memahami seharusnya seperti apa sih positioning dan apa yang perlu dipelajari untuk anaknya ini bisa mencapai titik optimal dalam mengembangkan bakatnya sebagai pemain sepak bola.
Nah, ini untuk para coaches bisa di-scan atau mungkin di-capture dulu yang di sini, terus nanti setelah webinar ini di-scan terus dibaca-baca previewnya. Nah, ini ada daftar isinya, coach. Mungkin kalau coaches penasaran apa sih isinya dari buku ini seperti itu ya. Jadi yang bagian pertama tentang pemanasan itu lebih ke kayak pengenalan umumnya lah seperti itu. Lalu bagian kedua tentang ekosistem, ketiga latihan dan pertandingan, dan keempat tentang pengembangan. Jadi total halamannya lebih dari 150 halaman ya, hampir 200 ya, hampir 200 halaman. Dan ini nanti bisa dibaca. Sekali lagi apabila coaches tertarik untuk membaca previewnya, bisa di capture dulu tampilan layarnya ini. Nanti bisa di-scan QR-nya yang kiri untuk membaca preview bukunya. Nah, selanjutnya kami juga ingin menyampaikan kembali bahwasanya apa akademi itu apa sih gitu kan. Jadi ini adalah webinar episode yang ketiga, di mana yang pertama tentang fundamental ya, dasar manajemen SSB itu seperti apa untuk bisa naik kelas. Terus yang kedua tentang psikologi pemain usia muda, dan yang ketiga ini latihan fisik. Nah, kenapa kok kita menyasarnya SSB seperti itu? Jadi memang apa akademi merupakan sebuah platform yang kita buat dengan tujuan kita ini para pelatih SSB bisa memiliki kemampuan atau kapasitas yang meningkat. Jadi cita-cita kita seperti di judulnya itu untuk naik kelas, saatnya grassroots naik kelas. Maka dari itu kita dari episode pertama hingga episode ketiga ini kita selalu berusaha untuk mendatangkan narasumber-narasumber yang sekiranya bisa memberikan kita semua yang ada di sini itu pencerahan atau ilmu-ilmu baru seperti itu. Nah, selain itu, selain webinar-webinar yang kita buat, nah kita juga menyediakan sebuah platform, platform yang sekiranya bisa dipakai oleh coaches sekalian, yaitu apa akademi yang saat ini coaches ketika mendaftar di webinar kan pasti kita arahkan untuk membuat akun. Nah, sebenarnya fungsinya akun ini apa sih gitu kan? Fungsi akun ini sebenarnya untuk bisa digunakan oleh para coaches memanage SSB-nya secara sederhana seperti itu. Dan di sini kita hadirkan beberapa fitur-fitur yang bisa dimanfaatkan oleh coaches. Ini contoh kita membuat SSB namanya apa akademi seperti itu ya. Nah, di sini ada beberapa pilihan menu yang bisa dipakai untuk referensi latihan, baik kelompok maupun individu, dan juga ensiklopedia posisi pemain. Selain itu, ada juga assessment yang itu isinya tentang kayak tes-tes yang bisa dilakukan self-assessment seperti itu. Ada tentang fisik, mental, kecepatan, kelincahan, dan lain-lain. Nah, apakah platform ini itu sudah 100% selesai dibuat atau isinya hanya ini saja? Oh, tentu tidak. Kita akan selalu mengembangkan, memperbaiki isi konten kami. Tentunya kita juga kemarin dari Coach Afif ya, terkait dengan asesmen mental, psikologi, kita juga nanti akan menyesuaikan. Sehingga nanti apa data yang dibutuhkan dan data yang dihimpun ini bisa sesuai dan bisa dijadikan dasar pengembangan pemain ke depannya. Nanti juga mungkin dari fisik dan lain-lain, kita akan selalu update. Nah, di sini tidak hanya untuk para coaches sebenarnya. Jadi ketika coaches sudah mendaftarkan SSB-nya, tinggal lalu bisa menambahkan pemain. Contoh ini di apa Academy, kita ini ada beberapa pemain ya. Pemain-pemain yang bisa dimasukkan, ya ini seperti pemain SSB-nya. Lalu apa sih manfaatnya pemain ini ketika membuat akun di apa Academy? Nah, kita akan menampilkan point of view dari pemain itu sendiri. Jadi para pemain nanti sebenarnya mereka bisa memiliki apa ya, halaman sendiri. Ini adalah tampilan dari pemain itu sendiri. Jadi ketika pemain ini sudah didaftarkan, dia halaman depannya adalah dashboard tentang profil dia. Terus di bawahnya ini ada riwayat asesmen dan juga rekomendasi latihan oleh pelatih. Jadi
ketika setiap pemain SSB di SSB Coach ini dimasukkan ke sini, setiap pemain itu dia bisa punya halaman sendiri dan mereka bisa melihat hasil asesmennya. Lalu ketika coach merekomendasikan latihan, mereka juga bisa melihat di sini. Jadi ketika login, mereka oh saya direkomendasikan untuk mountain climber seperti itu. Mereka bisa melihat seperti itu. Lalu selain ini ada apa aja? Nah, pemain juga dia bisa melihat metode latihan lainnya seperti ini. Nah, ini tentunya akan kita update, tidak hanya 6 saja. Nanti akan bertambah terus. Selain itu, ada juga menu tentang ensiklopedi posisi pemain, Coach. Di mana nanti ini memang bukan sebuah apa ya, kayak eh, ensiklopedia atau sebuah tuntunan yang saklek harus dipakai, tidak. Tapi ini bisa menjadi salah satu referensi. Contoh seumpama di SSB Coaches memainkan formasi 3-4-3 gitu. Ketika diklik, nah ini ada informasinya. 3-4-3 itu seperti apa, kelebihan kekurangan, lalu posisi satu itu harusnya seperti apa, karakternya, prinsipnya, posisi dua seperti apa. Ini untuk apa ya, memberikan bayangan gitulah. Pemainnya itu kalau di posisi ini dalam formasi ini harusnya seperti apa gitu. Nah, ini akan terus-menerus kita update dan harapan kami memang dengan adanya webinar gratis dan juga ada platform ini, kita sebagai apa ya, yang menjalankan grassroots ini, kita bisa benar-benar naik kelas, kita bisa benar-benar manfaatkan data yang ada, mendigitalisasi sehingga dari kita sendiri coaches itu bisa meningkatkan apa ya, literasinya, ilmunya, dan juga para pemain mereka juga bisa mendapatkan semacam raport digitalnya seperti itu. Dan kenapa kok kita buat ini di website bukan di aplikasi Android atau iPhone gitu kan? Karena memang kita berharap di sini kalau website itu kan bisa diakses dengan perangkat apa aja gitu. Kalau kita aplikasi kan harus minimal RAM-nya berapa. Nanti kalau download aplikasi ini harus ABCD dan banyak sekali aksesnya lah, aktivitasnya. Kalau website kan lebih simple dan juga lebih mudah lah. Tinggal buka aja linknya, login buat akun, udah bisa membuat seperti ini. Dan juga ini bisa diakses di laptop, bisa diakses di handphone, dan juga di tablet pun bisa. Maka dari itu menjadi salah satu target kami bahwasanya platform ini harus bisa diakses semudah mungkin, kapanpun, dan dimanapun. Tentunya juga ketika coaches di sini ingin untuk apa namanya memanfaatkan platform ini, coaches bisa dengan cara membeli paket gratis. Jadi kita memang buat ada yang gratis di sini untuk coaches coba. Tinggal klik ditambahkan kuota atau beli paket, lalu pilih paket di sini, klaim paket gratis. Maka nanti coaches bisa memasukkan 20 pemainnya untuk dimasukkan di sini untuk mereka bisa apa ya mendapatkan apa ya manfaat atau pengalaman lah menggunakan sistem ini. Lalu untuk yang lain-lainnya gimana sih cara menggunakan sistem ini? Ini ada menu tutorial. Jadi coaches bisa membaca di sini tutorial-tutorialnya untuk memudahkan coaches menambahkan siswa, menambah pelatih dan lain-lain. Seperti itu. Jadi harapan besar kami bahwasanya apa akademi ini ke depan bisa berkembang dan bisa membantu apa ya, bukan membantu, kita bisa menjadi supporting system untuk grassroots. Jadi untuk pelatih, untuk pemain, untuk orang tua, kita berharap di sini mereka bisa terfasilitasi dan kedepannya kita juga berencana untuk membuat webinar yang bisa diikuti oleh pemain SSB. Jadi nanti ketika coaches sudah mendaftarkan pemain-pemainnya di apa akademi, ketika kita membuat webinar ini mereka juga tinggal mendaftar seperti yang coaches lakukan saat ini. Pun juga untuk parents, untuk orang tua. Sehingga manfaat yang bisa dirasakan mungkin ada SSB yang pelatihnya hanya satu, tapi saya pengen loh siswa-siswa saya itu mendapatkan pendampingan psikologi, mendapatkan ilmu tentang fisioterapi, mendapatkan ilmu tentang
nutrisi. Nah, tinggal masukkan saja ke apa akademi. Nanti ketika kita membuat webinar ini, mereka tinggal mendaftar di situ. Harapan kami di situ dan semoga langkah ini bisa berjalan terus sustain, konsisten ke depannya dan tentunya kami berharap apabila ini memang dirasa bermanfaat untuk coaches ini bisa disampaikan juga mungkin ke rekan sesama pelatihnya di daerahnya sehingga apa akademi ini bisa semakin cepat dikenal dan semakin banyak yang menggunakan seperti itu. Dan kebetulan ini di Zoom ini sudah bergabung narasumber kita Coach Sofi Imam Faizal. Nah, ini Coach. Halo Coach Sofi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Coach Sofi? Alhamdulillah selalu maksimal. Alhamdulillah, mantap sekali. Maksimal ya Coach. Iya, Nah, oke. Mungkin untuk mempersingkat waktu, tidak berlama-lama, agar nanti Coach Sofi bisa menjelaskan lebih luas, lebih detail. Mungkin tentang apa ya, melatih fisik di usia muda itu seperti apa? Apakah sama dengan pro atau bagaimana? Nah, ini langsung saja kepada Coach Sofi, kami persilahkan. Monggo Coach Sofi. Wah, oke. Coach Shopee kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua teman-teman coaches ya. Jadi maaf ini lagi malam-malam kita sharing ya. Jadi sifatnya kita sharing aja ya, karena ada istilah seorang pelatih itu selalu mempunyai pakem dalam gaya melatihnya. Tetapi harus kita perjelas seperti apa dan apa yang mau kita buat terhadap anak didik kita. Itu yang paling penting. Jadi di malam hari ini saya tidak berbicara secara mendetail gimana latihan fisik, apa prinsip latihan fisik. Mungkin teman-teman yang dari praktisi akan sudah menerima sesi wawasan atau pembelajaran di perkuliahan, dan kita bisa belajar dari apa website, bisa kita mencari di Google apa yang mau kita buat, terus keutamaan fisik yang kita buat itu seperti apa. Tetapi secara garis besar malam ini saya akan memberikan gambaran hasil eksperimen saya yang pertama, terus yang kedua memberikan wawasan sesuatu latihan, bagaimana latihan fisik itu yang kita berikan itu seperti apa, karena teman-teman pasti mempunyai banyak variasi latihan bisa dari YouTube, dari mana-mana lah, dari media, dari Instagram, tetapi tujuan, target, dan fase apa yang kita berikan. Itu yang paling penting. Dan kita harus mengenal dulu, yang paling penting itu ya. Jadi saya akan share screen, ada beberapa dari yang bisa saya bagikan untuk teman-teman ya. Bisa kelihatan teman-teman? Ya, terlihat Coach. Lihat ya. Jelas, Coach. Oke, Coach. Ini saya ini saya lagi sedikit. Tadi itu ada di Canva kuncinya kenapa timnas U17 bisa lolos ke Piala Dunia. Jadi saya sedikit mengenalkan diri saya ya secara singkat. Saya Sofi Imam Faizal. Saya lagi studi saya S2 di olahraga di Universitas 11 Maret. Saya punya lisensi umum A dan saya punya lisensi spesialisasi fitness level 2A dan 2B. Dan saya di sini
saya seorang pelatih fisik selama karir saya dari awal sampai sekarang ini saya sebagai pelatih fisik dan saya ingin menitikberatkan di dunia pelatih fisik di sepak bola, makanya saya selalu mencari informasi lisensi pelatih fisik di Asia. Jadi alhamdulillah ada dapat kesempatan di Malaysia dan saya bisa melanjutkan dari level 1A dan 1A, 1B, 2A, 2B ya. Dengan standar kita bisa mengikuti lisensi spesialisasi itu apabila kita mempunyai lisensi B. Ya. Saya lahir di Situbondo, saya sekarang tinggal di Tulungagung, experience 8 tahun sebelumnya seperti teman-teman bisa baca di sini ya. Oke, kita mulai ya. Nah, apa itu latihan fisik ya? Jadi pasti teman-teman kalau membaca atau membuka buku atau men-searching pasti akan sudah tahu eh, apa itu latihan fisik yang dimaksud. Jadi suatu latihan, jadi kegiatan tubuh yang terencana, terstruktur, berulang yang bertujuan untuk meningkatkan dan mempertahankan kebugaran. Dan saya mengambil beberapa eh, pengertian dari ahli. Jadi saya ambil dua aja. Jadi power dan fog. Jadi latihan adalah program fisik yang direncanakan untuk memperbaiki keterampilan, peningkatan kapasitas energi seorang atlet. Kalau dari pompa, mungkin teman-teman juga sebagai akademisi mengerti ya. Jadi suatu latihan aktivitas olahraga pasti yang tersistematis dalam waktu yang lama, ditingkatkan secara progresif dan individual dan mengarah kepada ciri-ciri fungsi psikologi dan fisiologi manusia. Jadi saya simpulkan, jadi suatu aktivitas latihan atau treatment yang diberikan secara sistematis, terencana, berulang kali, progresif, dan mempunyai tujuan untuk peningkatan kebugaran. Coach Sofi, mohon maaf, Siap? ini sebenarnya slide-nya masih tertahan di halaman 1 ini, Coach. Oke, saya berarti Ya. tak pakai. Bentar, Mas. Stop sharing. Hmm. Kalau ini gimana, Mas? Oke, ini di halaman pertama, Coach. Mungkin coba Iya, di next. Ya. betul. Nah, Nah, ya, sudah ini yang tadi geser ya. ke halaman. Ya, siap, Coach. Nah, jadi teman-teman, tadi sudah disinggung dengan eh, moderator. Jadi, apa sih yang perlu diperhatikan sebelum kita memulai suatu latihan fisik? Ya, itu yang paling penting. Jadi, pertama kita melihat kualitas pemain. Jadi, pemain kita itu seperti apa? Itu yang paling penting. Apakah levelnya level grassroots atau levelnya atau level apa? Ya youth. Nah, youth-nya itu seperti apa secara kualitas individunya. Terkadang kita pukul rata, kita memberikan suatu latihan dari aktivitas fisik pada pemain tersebut atau individu tersebut itu secara passing aja belum bisa, beberapa fundamental teknik di sepak bolanya itu tidak bisa. Nah, itu yang paling terpenting. Kedua, kalau pemain kita itu berada di level misalnya Popda atau Porprov, nah, dari subjek atau sampel yang ada di depan kita, secara kualitas fisiknya bawahnya dari SSB atau dari akademi atau klub kompetisi internalnya itu seperti apa?
Nah, itu kita harus bisa. Itu kita harus mengetahui itu. Baru kita nanti bisa membuat suatu perencanaan latihan. Terus yang kedua itu pastinya bagaimana kita membuat tes fisik. Tadi moderator sudah membagi tuh, ada tes fisik, balcom, multi-stage, sit and rest, jump board, horizontal jump, macam-macam lah. Tes itu kegunaannya untuk apa? Atau mencari talenta, atau untuk membangun atau mendevelopment pemain secara kondisi fisik, atau tes untuk performa. Nah, kan kita kan secara teman-teman akademisi kan terkadang kan membuat suatu apa namanya eh, tes fisik itu mulai sit and rush, vertical jump, horizontal jump, speed, macam-macam. Nah, itu nanti kita kan bisa memilah-milah itu. Kalau untuk membuat talenta, oh, kita harus bisa menyiapkan ini. Oh, berarti saya membutuhkan tes fisik satu, dua, oh, mulai dari kelenturan, habis itu ada kecepatan. Nah, kita kan bisa. Oh, pelatih saya ini mencari talenta yang pemain depan atau pemain posisi 7 atau 11 yang mempunyai kecepatan karena pelatih saya itu head coach saya itu sukanya permainannya counter attack, berarti otomatis secara kualitas kecepatan itu sangat penting ya. Terus kalau kita melihat performa, jadi dari data awal bagaimana kita bisa memberikan treatment dan mempunyai progres untuk bisa membantu performa pemain tersebut untuk berlaga baik di tingkat kompetisi, kompetisi nasional atau kompetisi tingkat internasional, Asia Tenggara atau Asia. Nah, itu kalau kita berbicara performa. Terus yang ketiga, pastinya kita harus bisa menjadi pelatih yang bisa mendeskripsikan ya. Jadi kondisi awal fisiknya itu seperti apa. Sebelum kita tes, kita tahu dari adaptasi latihan. Oh, ternyata secara kondisi kita beri latihan secara holistik dengan small set game, misalnya 5 lawan 5 dengan 2 set atau 3 set, 3 set terakhir kok kondisinya agresivitas pemainnya menurun, berarti pemain ini mampu hanya sebatas 2 set. Nah, berarti secara kondisioning masih belum. Jadi saya akan perlu meningkatkan, baru kita membuat tulisan secara intermittent aerobik, aerobik dan aerobiknya belum bagus ya. Secara kualitas strength-nya itu strength seperti apa? Ada strength stability strength, ada strength otot besar atau yang bisa kita pahami itu seperti hipertrofinya, berarti kita harus perlu membesarkan. Nah, itu kan macam-macam. Jadi kita harus lebih detail, lebih detail untuk mendeskripsikan kondisi pemain kita itu seperti apa. Itu yang paling penting. Nah, saya ini punya 2 gambar ini ya, 2 gambar. Satu ini ada, kalau nggak salah ini waktu kita latihan di Qatar, ini mungkin salah satu bentuk latihan pliometri. Yang di bawah ini ada anak latihan seleksi timnas U16 kelahiran 2009. Jadi dari 2 ini mungkin kalau kita hanya sebatas menjadi pelatih yang hanya mencari variasi latihan, yang penting pemain saya akan saya latih pliometri, lompat lah, baik dari usia, anggap aja kita mau masuk usia 12 atau 13, apakah boleh? Nah, kalau secara pribadi, boleh, sah-sah aja. Asalkan kita sebagai pelatih fisik, kita harus tahu, pliometri kan salah satu latihan power ini. Apa kita sudah, anak didik kita itu sudah kita latih, atau kita memberikan stimulus latihan strength di otot besarnya, biar tidak akan menjadi suatu resiko cedera bila aktivitas fisik itu dilakukan. Nah, hal-hal itu kita harus perlu tahu. Jadi jangan sampai yang penting membuat variasi latihan. Saya taruhlah hurdle, hurdle 1, 2, 3, 4, 5. Saya ajak lompat, 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 lompat. Padahal kita sebagai pelatih itu kita tahu urutan-urutan yang mau kita siapkan.
Otomatis kalau pneumatik kan berubah dengan power. Power ada kecepatan dengan strength. Strength-nya kita belum kita latih. Apa boleh kita latih pneumatik? Boleh, tetapi akan mempunyai resiko cedera apabila kita tidak melatih otot besarnya. Tuh. Di gambar kedua, sama. Di saat seleksi 2009 Timnas U16 yang barusan kemarin di Jogja, saya melihat, oh ini talentnya pemainnya ini rata-rata ini yang datang ini dari scouting Piala Suratin. Otomatis secara kualitas latihan di timnya, dia hanya bermain, ya mungkin di grup itu hanya satu grup 4, dia hanya bertanding 3 kali, habis kita saat itu lolos, hanya sekali, jadi beda dengan anak EPA. Anak EPA yang kontinu latihannya, tiap minggu dia bertanding, kan beda secara kondisi dari anak talent yang kita scouting dari Suratin. Jadi apa yang saya berikan latihan atau saat seleksi kemarin, ya saya lebih safe karena saya tidak tahu kualitasnya, saya tidak tahu kualitas strength-nya seperti apa. Pasti awalnya saya ajak adaptasi anatomi untuk memberikan stimulus terhadap pemain tersebut dari strength, core, dan lain-lain. Habis itu ya saya hanya melihat kualitas. Yang paling penting ini anak-anak usia segini saya dalam seleksi akan hanya safety untuk melihat koordinasi sama agility-nya pemainnya itu seperti apa. Karena kualitas individunya itu yang paling penting. Nggak mungkin kan kita si ATC saya harus melatih strength atau mempersiapkan. Nah, jadi saya akan memberikan edukasi atau mempersiapkan pemain ini agar bisa tampil di saat seleksi dengan latihan-latihan yang hanya sebatas maintenance. Nah, itu yang paling penting. Jadi teman-teman harus tahu membuat suatu sesi latihan di akademinya, di SSB-nya, atau di timnya yang berlaga di BA Suratin. Kalau di Jawa Timur kan habis ini akan bertanding. Itu seperti apa? Jadi harus berurutan sesuai dengan teorinya pompa yang tersistematis, berurutan, berulang, dan mempunyai progresifnya itu. Nah, jadi kalau saya di Timnas U16, jadi saya melihat pertama yang tadi saya mengidentifikasi, pertama saya melihat lokomotor profil pemainnya itu seperti apa. Mulai dari speed-nya, endurance-nya. Terus saya akan membuat sesuatu itu memakai latihan dengan metode seperti apa. Apakah news atau high intensity interval training, short atau long. Yang terakhir pasti saya melihat individualismenya. Jadi secara kualitasnya itu seperti apa, secara individu, dia kualitas di sepak bolanya seperti apa. Dari 3 ini yang saya simpulkan kemarin bagaimana saya menyiapkan tim U17 kelahiran 2008 mulai dari sejak AF, kualifikasi AFC, habis itu AFC, dengan AFC kita tidak mempunyai target untuk bisa menjuarai, tetapi hanya sebatas kita akan berusaha untuk lolos Piala Dunia dengan target yang diberikan oleh federasi. Jadi saya tidak begitu banyak tes-tes yang saya buat, jadi tes-tes yang hanya bisa membantu performa pemain lebih maksimal dari Elite Pro Academy, standar Elite Pro Academy, dia bisa bersaing dengan pemain-pemain yang punya standar elit di Asia. Nah, seperti itu. Nah, jadi di dunia fisik sepak bola yang saya terapkan, pasti teman-teman tidak asing dengan Villanesia, dengan Raymond Verheijen, Victor Frade. Ya, jadi bagaimana latihan terisolasi dengan latihan fisik secara holistik. Apakah harus latihan itu selalu holistik, latihan fisik? Apakah latihan terisolasi itu jelek? Nah, kita sebagai pelatih fisik harus
eh, bisa mengemik ya atau mengomben bagaimana saatnya kita latihan fisik secara holistik, bagaimana kita latihan fisik secara terisolasi. Nah, itu yang paling penting. Pastinya kalau kita berbicara strength, kalau di Villanesia atau di program periodisasi weekly mingguan ada yang namanya strength. Strength, mungkin teman berpikir, oh saya hari Selasa ini saya akan melatih strength. Strength-nya di gym. Tapi kalau di Villanesia kan strength kan bagaimana membuat latihan secara fisik, secara holistik yang di dalam latihan tersebut ada unsur strength-nya. Nah, tetapi kami yang ada di Timnas U16, bagaimana kita bisa meningkatkan strength atau meningkatkan massa otot pemain kita lebih agar bisa bersaing di level Asia. Nah, pastinya kan harus membuat latihan secara terisolasi. Bagaimana kita melatih otot besarnya, otot quadricepsnya, otot hamstringnya, habis itu bicepsnya, tricepsnya, chestnya. Nah, itu yang paling penting. Terus, apakah latihan terisolasi seperti lari, interval, itu boleh? Apa harus dengan bola? Tidak juga. Kita buat mix di saat memang kapasitas anaerobik pemain kita kurang, otomatis kita akan membuat latihan terisolasi. Dan latihan fisik secara holistik hanya bisa kita buat di saat menuju pra kompetisi atau saat in season. Itu bagaimana kita membuat latihan yang secara holistik, secara game plan oleh pelatih kepala kita. Dan di saat pra kompetisi atau in season, apabila ada pemain-pemain kita secara kualitas kurang, otomatis kita akan memberikan latihan individual training. Jadi misalnya, oh dari nama-nama pemain depan, ada pemain belakang ini secara kapasitas aerobiknya itu kurang. Jadi kita membuat latihan individu dengan tema aerobik training, mau kita buat terisolasi atau secara holistik, tergantung situasi. Kalaupun memang perlu agar style gaya pemainnya itu gaya bermain yang kita ambil misalnya dengan nama Panji. Panji ini secara bermainnya tipikalnya seperti ini. Ya, kita buatlah latihan secara holistik, sesuatu aktivitas-aktivitas yang sering dilakukan Panji. Dengan catatan tetap ada coaching point-nya, latihannya secara aerobik itu. Nah, jadi paling penting juga kita sebagai pelatih fisik, bagaimana dimensi keilmuan pelatih fisik itu yang perlu kita pahami. Jadi dari beberapa dimensi keilmuan ini mungkin teman-teman juga akan juga paham ya, kalau sebagai tenaga akademisi ya, yang berada di bangku perkuliahan olahraga, jadi beberapa dimensi keilmuan seperti anatomi, fisiologi, statistik, nutrisi, dan pengukuran, sejarah, falsafah, dan teori metodologi latihan ini ini semuanya itu perlu kita pahami karena berhubungan dengan bagaimana kita mendeskripsikan pemain yang ada di depan kita, objek atau subjek yang mau kita latih. Nah, dari dimensi keilmuan ini nanti kita akan bisa membuat suatu analisis kualitas pemain kita seperti apa, dari hasil tes pengukuran seperti apa. Nah, itu yang paling penting. Jadi dimensi ilmu ini harus teman-teman pegang sebagai pelatih. Mungkin kalau di SSB masih banyak pelatih-pelatih akademisi dan ya mantan-mantan pemain sepak bola, baik sepak bola nasional atau sepak bola di dalam kotanya, bagaimana tenaga akademisi itu bisa berkolaborasi dengan baik dengan praktisi. Otomatis dua pelatih yang mempunyai background di akademisi dengan praktisi bisa berkolaborasi dengan bagus akan menghasilkan atlet-atlet yang bagus. Ini perencanaan yang saya buat
Jadi saya membuat suatu perencanaan yang simpel dalam tes pengukurannya itu. Jadi saya hanya mengambil tiga, jadi dari body composite ya, ada fat, ada massa otot, ada VO2 max. Habis itu saya komparasikan level kondisi fisik pemain atau hasil tes pertama itu dengan hasil riset. Riset yang saya dapat itu dari jurnal internasional tentang sepak bola elite zone yang sesuai dengan kelompok usianya dengan keluaran ya Scopus minimal. Jadi saya compare, Indonesia sekian ini, di Eropa sekian. Nah, itu. Habis itu saya akan membuatkan penerapan program latihan. Nah, penerapan program latihan ini seperti apa? Pasti dari hasil tersebut saya akan lebih banyak ke development untuk menunjang performa yang seperti awal yang tadi saya bicarakan tadi. Setelah itu saya membuat suatu tes lagi bagaimana dari hasil penerapan program latihan ya, jadi yang general preparation tersebut ada perubahan apa enggak. Nah, setelah itu pastinya saya akan memasuk ke maintenance conditioning. Jadi ya baru secara holistik saya buat dengan game modelnya pelatih kepala saya. Tetapi kalau game model ini kita buat di grassroots atau di SSB akan kesulitan. Jadi teman-teman anak-anak baru yang secara kualitas individunya belum bagus, pasti bolanya diajak 4 lawan 4, habis passing, pas, hilang lagi. Passing, passing, pasti hilang lagi. Itu akan ada kendala. Jadi makanya kita harus melihat latar belakang pemain yang kita latih itu seperti apa. Setelah itu kompetisi. Dalam kompetisi saya menggunakan training on the road ya, jadi metode recovery pastinya, dan di saat pertandingan karena ini multi event kualifikasi AFF itu, jadi ya berharap di 3 pertandingan itu pemain bisa mampu bermain selama 90 menit dalam kondisi fit dalam pertandingan dan mempunyai recovery yang bagus. Ah, ini jadi saya ngobrol membuka ya, ini sudah di-share juga sama head kami ikut Nova ya, jadi gambaran kondisi. Jadi kita harus mempunyai target nih, seperti apa yang saya tadi awal bicara, mendevelopment dan lanjutannya menuju ke performa. Jadi di dalam saat AFF saya hanya mengambil batas minimal, antara dan maksimal. Jadi di AFF ya 50, karena waktu itu anak kelahiran 2008, saya mendefinisikan saat di EPA dia hanya menjadi pemain bangku cadangan. Karena waktu itu kalau nggak salah 2007. Jadi secara kapasitas saya sangat berat untuk menaikkan, tetapi saya memberikan patokan 50. Jadi di saat EPA, teman-teman pemain U28 mempunyai 50,2 BPM, dan saat mengikuti event AFF 57,2, habis itu treatment lagi seperti rangkaian yang tadi, saat kualifikasi 58,3, setelah kualifikasi AFC pemain dikembalikan ke EPA, dan saya saat tes TC awal pertama kali saya mengukur ulang, akhirnya turun lagi dari 58 ke 56, saya berikan treatment lagi, development lagi, bagaimana di saat AFC Cup pemain ini sudah di angka 60 dengan target lolos ke Piala Dunia. Nah, seperti itu. Jadi akhirnya dapat di 60,2 secara average, dan saya bagi per posisi seperti ini. Jadi teman-teman kalau ada di sini yang pelatih EPA atau Piala Suratin U16 kelahiran 2009 atau 2010, jadi angka-angka ini akan menjadi standar untuk kami yang ada di timnas ya U16, bagaimana penjaga gawang, center back, wing back,
central midfield, wing forward, dan striker. Tuh. Nah, ini hasil secara body composite seperti ini. Suratin plus top score, seleksi Asprov, top score Repa, nah seperti ini. Jadi tiap fase turnamen saya selalu merekodnya ya. Nah, dari beberapa hasil treatment kemarin ya, pemain timnas kita secara fat 6,4, nah, tingginya fat tertingginya hanya 14,9. Untuk massa terendahnya 28,4, tertingginya 37,2. Pasti kenapa saya hanya mengambil dari 3 parameter yang tadi dalam melakukan persiapan, karena secara kompetisi yang kita hadapi, saya harus membangun dan mendevelopment fisik untuk prestasi. Jadi pentingnya menaikkan massa otot di dalam tubuh pemain, jadi kekuatan ada kemampuan untuk menghasilkan seperti aktivitas-aktivitas yang ada di dalam pertandingan. Terus pentingnya menurunkan lemak dalam tubuh pemain. Pasti lemak berlebihan akan menambah beban massa tubuh, mengurangi kemampuan lompat vertikal, ketiga mempercepat kelelahan dan meningkatkan resiko cedera, yang terakhir tidak mempunyai peran dalam produksi energi. Dari hasil yang kemarin kita treatment, saya rekap datanya, di dalam 1 tahun pemain kami tidak mengalami situasi yang kekedilan atau overload. Jadi kalau ada bilang overtraining itu nanti nggak bisa tinggi bla bla bla. Tapi overall pemain-pemain yang kami latih dengan konsep latihan yang saya buat dengan tes pengukuran hanya 3 item dari development menuju ke performa, rata-rata 1 sampai dengan 2, ada yang 3 gitu. Jadi kalau perihal pengaruhnya latihan fisik itu pasti hanya ada beberapa faktor ya. Jadi yang pertama ada pendapat pengaruh faktor genetik dan tinggi badan anak. Itu saya mengambil dari Scientific American ya, dari studi yang dilakukan di Universitas Tufts, menyebutkan bahwa 60-80% tinggi badan anak itu dipengaruhi oleh faktor genetik. Kedua, nutrisi. Jadi anak yang kekurangan gizi cenderung mengalami pertumbuhan yang lambat, sehingga tinggi badannya mungkin akan lebih pendek dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Selain itu, anak yang lahir dari orang tua yang tidak menjaga pola makan yang baik selama kehamilan, saat dia di dalam kandungan, juga akan mempunyai pengaruh dalam pertumbuhan dan perkembangan. Yang ketiga, latar belakang lingkungan pastinya ya. Jadi ada jurnal ya, National Library di National Library of Medicine menyebutkan bahwa anak-anak dibesarkan di lingkungan yang buruk cenderung memiliki kemungkinan yang lebih kecil untuk tumbuh tinggi secara signifikan. Nah, ini situasi pemain kami ya. Jadi ini salah satu pemainnya dari Persib ya. Jadi kemarin ini tes awal ini 19 April 2024. Jadi setelah habis treatment ya membentuk seperti ini. Jadi ada perubahan dari struktur tubuhnya sesuai dengan pemahaman ini latihan fisik. Kalau ini kita buat secara holistik, apakah bisa seperti ini? Kita melatih strength atau melatih core-nya. Nah, ini salah satu Evandra, nah, seperti ini. Ini anak Tristan Ibrahim. Nah, dari awal secara core-nya kurang bagus, kita bentuk, kita development agar mempunyai performa yang bagus dalam penampilan. Jadi
ada seperti ini. Ini Goli dari awal menjadi di Elite Pro Academy, dia bermain di EPA seperti ini setelah mendapat treatment, habis itu menuju AFF ada perubahan dari struktur fisik itu. Gaza di Persija, nah ada perubahan ini. Dan yang paling penting kalau kita berbicara fisik teman-teman, fisik itu masih kata umum ya. Jadi kata spesifiknya itu fisik itu kan ada aerobik, anaerobik itu sistem energi itu ada strength itu ada strength, maksimum strength untuk menaikkan massa otot atau hipertrofi, ada namanya stabilisasi strength. Istilahnya kalau di dunia fitness itu ada stabilisasi strength bisa diartikan itu transfer power ya. Jadi saya menjelaskan di sini hanya secara kulit luarnya aja ya teman-teman ya. Secara kulit luarnya atau secara struktur bagaimana kita mempersiapkan pemain kita itu yang paling penting ya. Dan saya tidak terlalu berbicara dalam fisik seperti apa itu tidak. Tetapi yang perlu kita pegang hanya di sini. Kita yang perlu diperhatikan sebelum memulai latihan fisik itu pasti kita harus melihat kualitas subjek objek pemain yang kita latih. Dan di saat kita mencari referensi latihan dari YouTube itu sah-sah aja seperti apa yang mau kita buat. Jangan kita tidak melatih strength, tetapi kita paksa pemain kita untuk melakukan volumetric. Akhirnya resikonya pemainnya cedera akhirnya. Gitu. Kalau cedera-cederanya itu seperti hanya kenok, tabrakan itu sih bukan dari kesalahan pelatih fisik. Ya, karena mungkin kenok tidak kesengajaan atau cedera muskular. Nah, itu bisa dibilang ada salah di latihannya. Itu kita harus lebih aware, lebih mencari apa sih penyebabnya. Dan yang kedua ini, saat membuat tes fisik ini. Jadi, biar kita membuat tes fisik seperti ini, good. Set and rest, jam vertikal, horizontal jam. Nah, apa semuanya ini bisa membangun development atau performa? Memang bisa. Tetapi akan ada banyak suatu gambaran yang kita terima, tetapi kita tidak akan pernah mengerucut bahwa pemain kita itu seperti apa. Kalau di EPA, apakah perlu kita dari EPA, apa perlu kita melatih sit and rise vertical jump dengan jarak persiapan tim kita ini 3 bulan ini. Nah, apa yang kita buat agar kita bisa bersaing di level Asia? Hal itu kita harus bisa potong kompas dan membuat program atau membuat perencanaan yang tidak membutuhkan waktu yang banyak di saat kita mendevelopment secara general atau secara fisik itu kita dapat dan mempunyai performa bisa membantu target head coach yang dibebankan. Dan teman-teman harus tahu, saya hanya melatih di SSB nih. Jadi usia sekian ini, apa perlu saya melatih lompat atau loncat? Lompat dan loncat yang berat apa? Nah, kalau loncat sih untuk usia kecil nggak ada masalah. Tapi kita harus mengetahui, saya latih lah, strength-nya hanya penguatan. Habis itu saya lebih banyak melakukan gerakan koordinasi agility. Karena di usia ini paling penting bagaimana motorik kasar anak kecil ini bisa terasa. Terus latihan strength apakah anak kecil itu boleh? Boleh. Gitu. Strength seperti apa? Nah, nanti kalau ada sesi waktu yang lebih di lain waktu kita hanya bisa berbicara latihan strength secara spesifik karena kalau strength kita pecah-pecah itu banyak itu tidak hanya latihan kekuatan seperti apa seperti itu teman-teman. Jadi dan ketiga itu mendeskripsikan kondisi fisik awal itu yang paling penting.
Kalau kita paham, kita bisa menjelaskan, mengeksplanisasi kondisi pemain kita awal seperti apa, pastinya kita akan membuat suatu apa namanya latihan 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 yang bagus dan bisa membantu untuk mendevelopment secara conditioning atau dan juga untuk performa pemain tersebut. Terus yang paling penting juga apabila kita latihan multi event di sini, terkadang kita wah Raymond Verhagen, Victor Frade, nah, kadang ya kita tidak menutup kemungkinan dia salah satu teori latihan yang bagus, yang role model sekarang Raymond Verhagen, Victor Frade. Tetapi rata-rata Raymond Verhagen, Victor Frade yang berhubungan dengan style of play, gaya latihannya head coach, berarti kita harus bisa mencapai ini pemain dipakai di Eropa ini. Secara kualitas pemain, dia bagus dia. Makanya di liga-liga Eropa, Raymond Verhagen, Victor Frade lebih banyak dipakai. Latihan game model dengan yang tidak lepas dari style of play pemainnya. Tetapi kualitas kita, pemain kita, apakah tidak di development, apakah kita hanya mengandalkan bakat alam kita, talent kita. Contohnya talent itu pemain nih dari SSBCA, dia sudah bagus, pindahlah terpilih dari Popda atau Porprov. Habis itu lolos lagi dia diseleksi U16. Nah, kalau kita tidak membuat latihan tervisualisasi, ya badannya anaknya ya seperti itu aja. Hanya fatnya yang turun, tetapi secara massa ototnya atau skeletal mass-nya, muskulernya ya seperti itu. Nah, karena sepak bola sekarang berbeda ini. Sepak bola sekarang, sepak bola yang tuntutan fisiknya tinggi, bertahan dengan 10 orang, sangat sempit antara per lini. Ya. Habis itu terjadi banyak challenge ya, body contact ya, jumping, heading. Ya. Apa itu kita tidak membutuhkan latihan terisolasi, latihan strength-nya. Nah, itu kalau memang latihan strength-nya sudah bagus, otomatis kita membuat game model latihan itu akan bisa dan akan meningkatkan performa di saat melakukan game model dan menghasilkan tim atau membantu pemain itu bisa perform di latihan dengan style of play-nya pelatih kepala dan di saat di pertandingan. Jadi kita sifatnya diskusi, mungkin ada dari teman-teman audien yang mau sharing ya, bertanya, karena saya adalah pelatih yang selalu menghargai ide ya, ide dan tidak harus, pelatih A begini, saya akan membuat seperti ini. Saya tidak seperti itu. Jadi kita pelatih akan mempunyai suatu konsep atau metode latihan menurut dia bagus. Dan sama saya saat mengikuti Shin dengan pelatih fisiknya Sang Yu, dengan sekarang Coach Jacoba, Quentin Jacoba, dua-duanya berbeda. Dan saya juga berbeda, tetapi saya akan mengambil hal-hal yang bagus yang bisa saya pakai di Indonesia. Jadi ada yang tidak pas ya, saya akan tetap memakai pemahaman saya dengan konsekuensi mempunyai hasil yang bagus untuk di tim. Gitu. Jadi saya tidak pernah mengcopy paste dari dua pelatih fisik yang pernah saya ikuti. Tiga sih, ya dari waktu zamannya Bima itu Luis Milla, jadi 3 kesempatan itu. Jadi saya hanya mengambil sesuatu, oh ini mungkin cocok, oh ini nggak cocok, itu kita pilih-pilih aja. Jadi tidak copy paste dari teman-teman juga. Saya akan menghargai teman-teman yang sudah mempunyai konsep atau mempunyai gambaran, oh saya dan sepak bola saya seperti ini. Dengan ini saya bisa meyakinkan saya akan bisa bersaing di All Prof atau di Popda, itu lebih bagus. Gitu. Oke, saya kembalikan ke moderator.
mungkin ada sesi sharing, tanya jawab. Ya, Nanti saya akan berusaha memberikan suatu jawaban yang cukup memuaskan untuk teman-teman. oke. Siap. Terima kasih Coach Sofi atas pemaparannya ya. Ini istilahnya mukadimah apa awalan yang sangat eh, bagus sekali ya. Jadi memang semakin berkembangnya zaman, kita juga perlu memahami bahwasanya sepak bola itu ya tidak hanya mengandalkan apa ya talenta alamiah, tapi juga perlu ada namanya sains ya. Sains, terus juga tambahan-tambahan teknologi dan lain-lain. Apalagi kalau terkait fisik, tadi sudah dijelaskan oleh Coach Sofi bahwasanya memang ada beberapa treatment-treatment yang ternyata bisa membantu lah meningkatkan kapasitas fisik pemain dari usia muda. Nah, selanjutnya ini mungkin di kolom chat ini sudah ada beberapa pertanyaan nih, Coach. Jadi untuk ini enaknya dibacakan satu-satu atau tiga pertanyaan langsung, Coach? Bentar. Nah, ini yang saya ambil yang paling penting ini. Atas nama Henry Nalda, Oh, iya. ya. Di Ya. usia berapa pemain diberikan latihan strength? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang sering keluar ya. Apabila saya mengisi sesi seminar, kita mengenal latihan strength itu sejak dini. Kalau istilahnya kita itu sejak PAUD ya, sejak PAUD, sejak PAUD. Kenapa? Saya tak ambil contoh ya, saya ambil contoh. Kelihatan nggak ini? Ini ada gelas ya depan saya. Ini gelas ini, air ini. Kalau kita angkat sini, otomatis kan ada namanya, kalau diamin isometrik, isokinetik kan ya, jadi fleksi ekstensi. Ini kita sudah latihan strength ini. Jadi sejak usia dini, anak kecil pegang dot itu kita sudah latihan strength. Dan latihan strength seperti apa yang harus kita berikan itu sesuai dengan usianya. Kalau sejak dini nggak mungkin dong kita berikan latihan maksimum strength dengan apa namanya beban itu. Kalau usia grassroots atau usia 10, 11, apa sih istilah strength bagi dia? Istilah strength kalau usia 10 sama 11 itu adalah strength hanya sebatas untuk strengthening atau menjaga kekuatan supaya bisa membantu anak itu tetap bermain sepak bola, tidak terjadi resiko cedera. Di usia berapa kita bisa melatih strength maksimum? Dari hasil riset saya, usia 16 menuju 17 itu boleh diberikan latihan strength. Nah, saya akan mengambil salah satu gambaran untuk teman-teman supaya bisa menjadi wawasan. Berharap saya ada teman-teman yang berada di EPA ya ini ya. Jadi biar bentar di EPA. Harapannya ada teman-teman yang ada di EPA. Ini dia. Share screen. Kelihatan ya Mas ya? Kelihatan nggak? Iya, Video terlihat, ini. Coach. Lihat ya. Lihat, Lamine Yamal ini, Coach. Ini Yamal ini. Jadi Yamal di usia di tahun 2023. Kalau kita sering membaca media online atau kita membaca berita-berita, dia terkena peraturan FIFA karena dia belum usia 17 kan, ya. Dia hanya mempunyai batas maksimal bermain 45 menit dan dia tidak boleh terlalu lelah, tetapi harus lebih banyak untuk belajar dan bersekolah. Setelah di saat usia 17,
Nah, dia bermain ini bermain di Euro. Ini awalnya dia saat usia 16. Ini sudah usia 17 dia. Nah, dia ada perubahan signifikan secara komposisi badan. Apakah ini latihannya terisolasi atau holistik? Nah, pasti terisolasi karena ada tuntutan perubahan secara fisiologi di badan Yamal. Mulai dari chest-nya besar, core-nya, bisepnya, terus low back-nya. Yamal, saya membaca jurnal penelitian atau risetnya Yamal, dia hanya boleh bermain 45 menit, tetapi di saat sesi, di sesi latihan, dia lebih banyak fokus meningkatkan massa ototnya. Dan massa ototnya di saat usia 17 kelihatan ada perubahan. Kalau kita menaikkan massa otot, otomatis konsekuensinya akan mengurangi latihan secara holistiknya. Apabila kita melatih hipertrofi dengan kita tetap melatih holistik, resiko cedera muskulernya akan tinggi. Jadi dia hanya fokus menaikkan massa otot dan berlatih untuk memainten kemampuan individunya. Berarti secara latihan aerobiknya, dia membuat latihan secara holistik, anaerobiknya otomatis secara holistik dengan bola, supaya kualitas Yamal secara secara talentnya tidak hilang, tetapi untuk menaikkan massa ototnya, melatih core-nya, otomatis membuat latihan yang terisolasi. Di saat usia 16 sudah boleh. Itu jawabannya. Oke. Berarti ini coach ya, memang sebenarnya dari kecil itu udah mulai dikenalkan tentang Melatih, strength gitu ya. Nah, betul. ini berkaitan dengan pertanyaan coach Fadli Salampesi. Kalau untuk U8 itu fisiknya gimana? Berarti ya baru itu tadi ya, coach, ya, hanya sekedar seperti apa U, nih U8 ini? U, U8 pasti kita pertama ya, kalau U8 kan tingkatnya grassroots. Bagaimana Hmm. kita mengutamakan secara kondisi fisiknya ya, kita hanya meningkatkan motorik kasar, gerak lokomotornya, itu yang Oh, paling penting. Kalau di usia 8 kita untuk menuntut prestasi, saya berharap teman-teman yang pelatih di usia dini jangan, ya, karena kalau di usia dini, kalau kita berbicara prestasi, segala cara akan kita, yang haram itu akan jadi halal. Mencuri umur kah, apakah, memindah pemain dari tim A ke tim B. Jadi rasa pembinaannya tidak ada. Karena pelatih yang berprestasi di usia dini, itu ya pelatih-pelatih yang bagaimana bisa mendevelopment atau membentuk pemain. Tidak event di turnamen dia juara itu pelatih hebat. Tidak. Jadi kebanggaan kalau ada pemain yang bisa, yang kita latih itu ada progres secara individu, tetapi kita jangan pernah melihat progres secara keseluruhan atau secara tim. Kayak kami di sini yang di atas ya sangat bersyukur terhadap teman-teman yang ada di teman-teman yang ada di bawah. Kalau bisa dibilang lebih mahal teman-teman yang di bawah yang seharusnya mendapat payment gaji yang lebih tinggi karena membuat pemain bagus. Kita yang di atas kan hanya melanjutkan dari kekurangan teman-teman pelatih yang ada di bawah. Seperti itu. hmm. Oke. Selanjutnya ini coach dari coach Hasirul, apakah perlu periodisasi untuk program kondisi fisik usia muda, coach? Pasti perlu. Kita Itu. bermain seperti apa, kita bermain di level apa, kita mau membangun mendevelopment pemain tersebut seperti apa, itu yang paling penting. Jadi jangan asal membuat suatu periodisasi, tetapi kita tidak tahu, tidak ada nilai yang berubah dari tes awal sama tes kedua, ataupun perubahan yang sangat kecil. Jangan. Jadi tetap kita harus membuat periodisasi. Apabila apa pertandingannya itu multi event,
kayak Popda, Porprov, terus apa lagi ya? Ya, event-event seperti itu kan multi event, jadi kita lebih enak mempersiapkan seperti itu. Iya. Ini ada yang anu ya, raise hand Coach Ridwan Sinurat. Ini dari tadi udah angkat tangan tapi belum sempat ini. Jadi, Silakan Coach Ridwan. Nanti Assam- selanjutnya baru Oh iya. dilanjut ke ya. sesi chat. Silakan Coach Ridwan. Assalamualaikum, Coach. Salam kenal. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi, salam kenal. saya ini antusias dalam kegiatan ini. Apresiasi untuk APA Academy, Mas Razan dan teman-teman. Eh, Pertama, selamat Coach Sofi. Sudah selesai di pasca UNS nih, saya lihat dari postingannya begitu. Oh iya. Kemudian, ya. Kemudian ada beberapa Terima kasih. yang perlu saya tanyakan begitu terkait apa tadi ya. Saya melihat CV Coach tuh luar biasa. Ada Sama level aja, Pak. terdengar Mas Razan? Terdengar, terdengar, terdengar. Ya. Terdengar Tadi, jelas, Coach. iya. Tadi ada lisensi begitu, kemudian ada spesialisasi pelatih fisik begitu. Nah, eh, kita ambil 2A, 2B itu harus B begitu Coach ya. Dan kemudian Iya, betul. apa syaratnya lagi Coach? Apakah harus 2 tahun setelah B atau seperti apa? Dan kemudian mohon spill juga biayanya Coach ini untuk gambaran untuk Wah, kita, oh eh, iya, iya, iya. untuk Ini di luar gambaran topik ya ini untuk ya. kita. Iya, Oke, nggak oke. apa-apa. Nggak apa-apa, Coach. Itu yang pertama. Yang kedua, eh Coach kan melakukan pretest ya ketika ini Coach Sofi pegang timnas begitu ya. Hmm, Dan kemudian item kondisi fisik apa saja yang Coach apa namanya Coach tes kan. tes begitu ya. Itu Hmm, kemudian berapa lama kemudian dievaluasi lagi Coach gitu. Supaya ini gambaran untuk kami yang di SSB atau mungkin nanti dapat tim yang bisa di amin, amin, amin. apa bisa di copy paste begitu. Iya. Kemudian kalau di timnas itu latihan fisiknya berapa kali Coach dalam 1 minggu? Ini mohon apa namanya supaya dapat gambaran gitu. Oke. Kemudian ini agak banyak nih. Nih, Kalau mohon maaf nih Coach Ridwan, ini mungkin dibagi-bagi juga ya Coach ya. Pertanyaannya saya ini juga masih ada beberapa. Jadi mungkin oke, pertanyaannya yang itu dulu aja Coach ya. oke siap siap. Terima kasih Coach sebelumnya. Oke, terima Oke, kasih. terima kasih. Salah satu pertanyaan yang bagus dari Ridwan ya. Jadi jujur, kita juga membutuhkan tenaga akademisi ya. Jadi seperti kita-kita itu, seperti teman-teman ya, yang lulusan dari perguruan tinggi baik negeri atau swasta yang mengambil jurusan di olahraga, kepelatihan, ilmu olahraga, yang penting kita paham prinsip-prinsip melatih, prinsip-prinsip latihan fisik gitu ya. Jadi mengambil lisensi spesialisasi. Jadi saya sejak ini sedikit aja mengkulik dari sejarah. Saya berkesan dengan almarhum Coach Satya Bagja sebagai pelatih fisik. Saya menjadi salah satu inspirasi saya. Dan di saat saya mengawali karir, saya ingin menjadi suatu pelatih fisik yang memang benar-benar pelatih fisik yang tidak akan mencederai pelatih-pelatih lain. Terkadang ada yang mengawali karir dari pelatih fisik, dia menjadi asisten pelatih, itu sah-sah aja sih, nggak ada masalah. Kembali ke individu tersebut. Tetapi saya sejak perkuliahan, ya saya memang ingin menjadi pelatih fisik profesional, dan di waktu itu yang mempunyai lisensi spesialisasi hanya Profesor Satya Bagja dari UNJ. Dia punya level 1, dan saya saat itu yang mencari informasi nih di apa teman-teman lah dari Malaysia, Singapura, Brunei dan sekitarnya di Asia Tenggara. Kenapa? Karena dulu masih keterbatasan informasi. Jadi waktu mengambil lisensi pelatih fisik itu wajib mempunyai lisensi B dan tidak harus menunggu 1 tahun. Jadi misalnya Coach Ridwan nih selesai nih lisensi B-nya berapa 2 modul ya. Habis itu ada informasi nih eh, lisensi pelatih fisik. Kita direct aja mengambil dan meminta surat ke federasi bahwa bahwa sudah mengikuti lisensi B berketerangan. Nah, itu bisa. Tuh.
Dan sekarang enaknya tidak serumit dulu. Dulu kalau peserta dari luar negeri itu pasti pertama biayanya akan berbeda dengan peserta dari lokal negara tersebut. Dan minimal menjadi pelatih yang ada di liga atau di timnas. Seperti itu dulu. Kalau sekarang mungkin lebih mudah, apalagi di Indonesia belum ada. Jadi teman-teman harus bisa mencari informasi, membuka jaringan relasi. Kalau untuk biayanya sekitar 15 juta, belum ongkos pesawat. 15 juta. Kalau level 2B itu wajib punya A, sistemnya sama, nggak perlu menunggu 1 tahun. Setelah itu direct ambil level 2A, B. Dari 1A, 1B itu harus membutuhkan waktu 1 tahun. Misalnya 2025 ini ambil 1A, 1B-nya 2026. Itu Ridwan. Seperti itu. Terus tadi yang kedua, apa tadi? Tes ya. Jadi saya di timnas, karena saya mendevelopment hasil tes awal saya, dan saya mendiskusikan pemain-pemain saya di EPA, secara massa otot, secara apa, itu hanya saya melihat beberapa jurnal riset internasional. Kalau kita membaca jurnal riset internasional, yang kita baca di elite yacht atau di top elite, yang lebih dominan hanya body composite, VO2 max. Beda kalau kita membaca jurnal tentang long term atau talent, mengidentifikasi talent. Otomatis akan banyak indikator parameter-parameter yang kita siapkan. Karena saya melihat salah satu jurnal internasional yang saya sebutkan tadi itu hanya berbicara VO2 max, body composite. Body composite secara presentasi fat, habis itu skeletal muscle-nya, massa ototnya, komposisi tubuhnya itu seperti apa, itu yang saya otak-atik di timnas sekarang ini. Jadi nggak terlalu banyak tes, hanya 3 itu. Karena dari mengambil kecepatan, perubahan kecepatan, apalagi kita akan mengukur tes kecepatan nih, kita untuk mengubah kecepatan itu aja membutuhkan latihan 1 tahun. Dan di dalam latihan 1 tahun hanya berubah 0, otomatis kalau kita berikan di sepak bola kan nggak mungkin. Masa kita harus melatih pemain supaya lebih cepat. Nah, jadi terkadang kita tuh membuat tes macam-macam, bervariasi, supaya seperti apa, itu sah-sah aja itu. Kembali lagi ke individunya. Tetapi kita bisa mencari parameter-parameter atau indikator-indikator yang sesuai dan yang realistis, itu aja. Tadi ada 3 ya, yang terakhir. Periode latihan timnas dalam 1 minggu ya, berapa kali gitu ya, Coach? Oh, evaluasinya saya mengevaluasi dari general preparation tim ini itu setelah 3 minggu persiapan. 3 minggu. Jadi 3 minggu itu saya hanya mendevelopment pemain, hanya berlatih individu, teknik individunya, mulai passing, painting, kualitas passing, kualitas kontrol, cuma hal-hal itu aja. Jadi saat saya pagi sudah latihan berat, sorenya ya hanya latihan ringan. Atau saya membuat latihan aerobik, aerobik capacity dengan bola gitu. Bisa kita membuat sirkuit training, misalnya kita aerobik, daripada hanya cuma lari kontinu saja dengan holistik kan lebih enak. Ya bisa dribbling bola, ya, seperti hal-hal itu aja. Itu yang saya lakukan ke anak-anak usia 17 yang kelahiran 2008. Tujuan. Oke. Terima kasih, Coach. Sama-sama, Wood. Oke, selanjutnya ini Coach ini langsung saya rapel aja Coach ya, beberapa pertanyaan karena ada beberapa yang mungkin mirip-mirip nih. Ini dari Coach Muhammad Fikrul Ulia ini. Untuk anak
usia di bawah 13 tahun melakukan latihan cross country, apakah Mm-mm. boleh? Lalu untuk Di- jaraknya maksimal di berapa kilometer? Terima kasih. Sama ini coach, ada coach Akbar menanyakan kalau ada pemain EPA yang VO2 max-nya turun ketika pasca timnas, untuk menjaga VO2 max-nya itu seperti apa langkahnya? Apakah harus kontrak ke klub senior supaya performanya tetap terjaga gitu? Kalau perihal VO2 max itu kembali lagi ke personal pemain tersebut. Karena VO2 max itu hal mudah untuk kita naikkan dan hal mudah untuk kita turunkan. Dia tidak kontinu latihan selama 24 jam, otomatis akan menurun, apalagi tidak latihan. Jadi VO2 max itu hal yang mudah yang bisa kita naikkan di saat kita hanya kontinu aja latihan terus itu akan apa namanya bisa naik. Jadi dalam tes itu pasti ada faktor-faktor yang harus kita tahu. Mungkin saat tes itu secara kita harus mencari wellnessnya, kondisi pemain itu seperti apa, itu yang paling penting. Karena tes ini tes di saat di timnas dan dia saat tes di EPA itu berbeda, itu sah-sah aja sih. Kembali lagi ke kondisi pemain tersebut. Tuh. Untuk latihan cross country usia 13 nggak perlu panjang-panjang. Jadi hanya sebatas latihan yang bervariasi supaya tidak di lapangan itu boleh-boleh aja. Mungkin latihan di gunung gitu, nggak usah jauh-jauh karena secara kelompok umur dia juga membutuhkan asupan nutrisi yang tinggi untuk membantu pertumbuhan dia. Apabila kita sering kali melakukan latihan cross country itu sangat membahayakan terhadap individunya. Karena di akademi, ya kalau akademi itu misalnya bosnya itu seperti orang yang kaya, dia disupport kebutuhan secara nutrisi, makan, dan lain-lain, mungkin kita bisa ulang-ulang nggak ada masalah. Tapi kalau hanya akademi yang sifatnya yang berbayar atau itu, kan kita nggak tahu, kita memeras tenaganya di saat di lapangan, saat dia kembali ke rumah, ekonomi keluarganya kurang, apakah dia bisa memberikan makanan atau nutrisi yang baik untuk di tubuhnya. Padahal di dalam tubuh kita ada beberapa seperti kayak karbohidrat, protein, lemak, mineral, tetapi ada satu apa sumber energi atau sumber di dalam tubuh kita yang tidak boleh hilang di usia 13, dari usia dini sampai usia 17, yaitu protein. Bagaimana kebutuhan protein itu sangat penting itu untuk pertumbuhan, baik pertumbuhan badannya, kecerdasannya, untuk recovery-nya dia, itu. Kalau kita kekurangan protein, ya kita tidak menyalahkan nih, akan terhambatnya pertumbuhan pemain, habis itu kecerdasan pemain juga berkurang. Nah, gitu. Jadi kita mungkin sebagai pelatih di usia dini ya kita harus memahami ilmu gizi. Kenapa ilmu gizi itu penting di dalam usia dini? Harus kita share, membagi pengertian ke wali murid. Tolong Bu, anaknya kalau habis latihan karena pagi sudah berolahraga di sekolahan capek, habis itu sore latihan di rumah, mungkin bisa menambah kualitas makanannya yang lebih bagus untuk menunjang kebutuhan gizinya anak ibu. Nah, itu harus sering-sering diedukasi. Itu menurut saya, Mas Oh, Rezan. pertanyaan selanjutnya, Coach. Ini mungkin kita batasi pertanyaan terakhir dari Coach Jepri Kurniawan aja, Coach, ya. Nanti soalnya takutnya terlalu banyak nanti, terlalu malam nih. Ya, Ya, oh ya. Jadi ini kita bacakan pertanyaan yang sudah disampaikan saja terakhir di Coach Jepri gitu ya. Selanjutnya ini Coach, ini menarik nih dari Coach Henry Naldi. Banyak pelatih melakukan hukuman dalam bentuk fisik seperti push up, jumping jack dan lain-lain. Bagaimana pendapat Coach Sofi perihal ini? Maksudnya ini hukuman ya Coach ya. Jadi kayak hukuman, dihukum. punishment. Iya. Hmm. Kalau hukuman terkadang itu selera dari pelatih ya. Tetapi kita juga harus memberikan suatu hukuman yang sifatnya
hukuman tersebut ya fisik sih juga bagus, tetapi memberikan hukuman yang jauh dari resiko cedera, itu yang paling penting. Apalagi ya kalau hanya sebatas lompat biasa aja, lompat tinggi nggak ada masalah. Kalau sampai lompat jumping jack yang sampai tinggi, itu akan mempunyai resiko di saat landingnya. Apalagi pemainnya itu yang datang, misalnya kita akademi yang berbayar, dia datang sudah dari sekolah, udah capek nih, itu nah, kena hukuman. Nah itu ya resiko-resiko cederanya itu sangat berbahaya. Kalau hukumannya sih nggak ada masalah, untuk jumping jack aja dapat gitu. Tetapi kan saat kita melakukan itu akan mempunyai resiko yang tinggi terhadap individu. Apalagi jumping jacknya itu latihannya nanti disintetis. Nah, itu kan akan membuat resiko cedera pemain tersebut atau membuat resiko di patelanya, di lututnya. Gitu ya. Saya rasa sih nggak ada masalah memberikan hukuman ya kalau yang hanya sebatas jumping jack yang tidak menggunakan power yang berlebihan dan pemain kondisinya bagus, itu nggak ada masalah. Tetapi kalau kondisi awal di saat latihan pemain kita bisa lihat itu wajah-wajah pemain itu seperti apa. Ya itu kalau kondisinya kurang bagus atau wajahnya agak kusut, mungkin ada hukuman yang lain. Kalau push up sih tidak ada masalah, mau dari usia 10 atau 11 itu nggak ada masalah. Tapi pastikan kalau kita melakukan push up kan kita harus menjelaskan itu bentuk push up seperti apa yang benar, itu yang penting. Jangan hanya asal push up itu aja, tetapi kita berikan seperti ini loh push up yang benar ya. Nah, itu sekali dua kali ya itu aja cukup. Yang penting kalau push up mau kamu squat apa itu jangan kamu squat 10 kali. Tetapi kita belum pernah nih menjelaskan gerakan squat yang benar ini seperti apa. Takutnya nanti squat begini kok pelatih saya nggak marah. Berarti squat yang seperti ini akan dibawa anak tersebut sampai dewasa. Badan itu salah. Nah, seperti itu, Mas Rezan. Iya, siap Coach. Ini berarti untuk hukuman seperti tadi boleh asalkan tidak ada risiko cederanya gitu. Dan juga Iya, harus diajarkan yang benar. Kalau push up ya push up yang benar seperti apa, squat iya seperti apa biar betul. terbahaya sih. Oke, setuju itu Coach. Bagus. Nah, selanjutnya ini dari Coach Meirizal terkait eh, a- apakah ada gambaran treatment metode seperti apa agar dapat meningkatkan VO2 max dan kira-kira pemain itu bisa meningkatkan kemampuan VO2 max-nya sampai maksimal berapa persen untuk kurun waktu tertentu mungkin triwulan atau per tahun gitu. Kembali lagi, kita harus melihat tadi subjek yang kita hadapi. Jadi secara kapasitas nya di awal itu seperti apa, masuk level seperti apa, dan batasan kita melihat di dalam 1 minggu aja kita latih, itu pasti akan meningkat. Hmm. Dalam 1 minggu kita latih itu pasti akan meningkat. Tetapi meningkat seperti apa itu yang kita harapkan, target seperti apa yang kita buat, itu akan perlu namanya post test, tes kedua, tes ketiga, itu yang paling penting. Jadi dari hal itu kita akan tahu, oh ternyata sekian itu seperti, membutuhkan waktu sekian itu naiknya seperti ini. Kalau waktu target sekian itu seperti ini. Jadi harus, karena di dunia pelatih fisik itu tidak ada yang namanya ilmu pasti. Saya membuat 1 minggu, dengan perencanaan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Saya buat, saya jadi seperti ini. Kita copy paste, teman-teman buat, akhirnya jadinya kok tidak sama seperti saya. Nah, itulah namanya latihan fisik. Jadi latihan fisik itu eksperimen. Jadi kita tuh bereksperimen. Seperti kita mau masak nih, koki rasanya seperti apa nih, mempunyai berbeda-beda mempunyai perbedaan. Mas saya tadi pertama saya bilang jangan mengcopy paste, tetapi hanya sebagai gambaran. Karena fisik itu adalah hasil eksperimen. Jadi teman-teman nih membuat, belum tentu nih saya misalnya membuat satu minggu hasilnya sekian. Ada nih teman yang ada di Zoom ini, dia membuat 5 hari naiknya lebih signifikan.
Kan nggak tahu juga. Karena itu suatu eksperimen yang harus kita catat dan kita rekod. Dan itu akan menjadi pegangan. Oh, ternyata itu sekian saya membuat latihan itu hasilnya seperti ini. Gitu Mas Rejan. Oke, ini berarti berkaitan juga nih Coach dengan pertanyaan selanjutnya dari Coach Abdul ini. Iya. Ketika kita membuat periodisasi menggunakan taktikal periodisasi dari Victor Frade, yang jelas Ah, berbeda dengan pompa yang ada perhitungan volume dan intensitasnya dari tahap pasti, persiapan umum. Jika pasti. diperhatikan untuk periodisasi dari Frade ini hanya berfokus pada intensitas, bagaimana hitung-hitungan pembebanan latihannya di taktikal periodisasi? Apakah ada Oh, hitungan pompanya? Nah, oh, periodisasi ada. apa yang cocok untuk persiapan jangka pendek, Coach, terutama persiapan suratin? Kurang lebih seperti itu pertanyaannya, Coach. Ini Ya. ya cukup panjang ya. Kalau Victor Frade itu ada hitungan. Jadi kita mengenal rasio kerja ya. Jadi rasio kerja dan kita bisa melihat batas batas maksimum limit maksimal aktivitas. Misalnya ini kalau kita berbicara Victor Frade 4 lawan 4 nih, 3 menit kali 4. Set pertama lewat, intensitasnya tinggi. Set kedua masih tetap intensitasnya tinggi nih. Set ketiga masih tinggi nih. Set keempat dia mulai lemah. Berarti kita harus mengulang dari set maksimum set 1, 2, 3. Jadi 3 ini kita adaptasikan, baru kita bisa berbicara 4. Karena apa? Di saat kita berbicara intensitas tinggi, dia hanya bermain bisa maksimal 3 set nih. Yang 4 mengalami kelelahan. Nanti kita akan mengulangi sampai set ketiga, 3 baru kita akan menambah 1 set. Kalau di taktikal periodisasi itu seperti itu hitungannya. Terus kalau Victor Prada, kalau kita berbicara strength, pasti areanya kecil. Itu kalau kita berbicara speed, pasti areanya agak panjang. Itu kalau kita berbicara endurance misalnya aerobik endurance, areanya lebar, jumlah pemainnya banyak. Itu selalu movement passing-passing. Kalau kita bermain dengan jumlah pemain atau lawan dengan lawan, misalnya 5 lawan 5, areanya agak lebar, hilang bola cepat, main, movement, nah itu akan bisa menjadi aktivitas itu kalau di Victor Radel. Seperti itu. Oke, berarti Mas kalau Reza. untuk yang jangka pendek untuk persiapan suratin gitu pakai metode periodisasi yang mana, Coach? Kalau suratin, pasti kan karena pendek, misalnya 1 bulan, ya lebih baik kita membuat latihan yang sesuai dengan taktikal periodisasi. Tetapi kita juga tidak menghilangkan latihan terisolasinya. Misalnya ya latihan strength-nya gitu. Kan nggak mungkin latihan strength-nya kita buat dengan bola. Pasti kan terisolasi. Mungkin kita membuat sirkuit training yang berhubungan dengan strength. Seperti itu. Oke, Coach. Siap. Nah, ini selanjutnya, Coach. Ini menarik, ini ada sebuah hipotesis nih, Coach. Dari sumber penelitian kan untuk postur atau komposisi tubuh manusia 60-80% dari genetik ya, Coach. Berarti bisa Ya, dibilang genetik di negara kita ini untuk komposisi tubuh pemain atau atlet kurang bagus daripada genetik pemain atau atlet luar ya, Coach. Ini dari Coach Rizky Fauzi. Apakah benar seperti itu, Coach? Atau mungkin ada negara lain yang kira-kira secara fisik hampir mirip nih dengan Indonesia gitu. kalau secara fisik hampir mirip ya pasti sesama Melayu ya pastinya. Saya pernah berkarir di ya ini saya hanya sebatas mengobservasi ya antara sepak bola Malaysia dengan Indonesia. Kenapa orang Malaysia sesama Melayu itu lebih tinggi, tetapi orang Indonesia ya seperti kita ini ya. Ternyata saya lihat, uh, ternyata sepak bola di Malaysia ini sepak bolanya itu lebih banyak dimainkan oleh ekonomi dari keluarga yang menengah ke atas. Dan saya lihat persilangan, lebih banyak persilangan. India dengan Melayu, India dengan India itu, Cina dengan Melayu ada itu. Jadi Cina orang di Malaysia kan ada tuh Cina yang main bola juga banyak. Itu kan kita bisa lihat itu di Malaysia 1 usia 16 usia makanya lebih tinggi-tinggi ya.
Beda ini ya, saya mengategorikan di Indonesia ini ya. Indonesia kan lebih banyak, ya maaf ini ya, dari keluarga ekonomi menengah ke bawah gitu. Kalau menengah ke atas kan mungkin di negara kita lebih banyak ke basket, badminton, nah seperti itu ya. Memang sah-sah aja. Secara fisiknya pemain kita ya seperti ini. Adapun pemain secara talent bagus, secara development kondisi fisiknya kurang bagus. Ya itu concern saya yang kemarin. Saya apa bilang sudah mempunyai pemain secara talent, secara potensi yang bagus, saya akan meningkatkan nih secara performanya. Berarti apa yang saya mau development dari individu anak Indonesia ini. Otomatis saya cek nih, wih masa ototnya pemain saya kok dari EPA hanya 26, 25. Saya ini mau bermain di level Asia. Saya carilah gambaran dari jurnal riset penelitian. Oh, di negara-negara Eropa di usia 16, Fed-nya itu maksimal 12, 10 sampai 12. Fed-nya pemain kita yang dari EPA, ada yang 18, ada yang 19 ya. Masa mau kita bawa pertandingan internasional di Fed seperti itu? Pasti ya, otomatis kan kita harus membuat treatment untuk menurunkan Fed-nya. Itu yang pertama itu. Terus secara masa otot, anak-anak usia 16 di negara-negara sepak bola ini, di kompetisi Elite Pro Akademinya ini, Fed-nya rata-rata dari kok Fed-nya, masa ototnya itu 33 sampai 36. Nah, akhirnya ya bagaimana saya membuat sesi latihan, tujuannya ya Fed-nya menurun, masa ototnya menaik secara secara terisolasi. Nah, seperti itu, Mas. Berarti sebenarnya Itu bisa dikatakan kalau genetiknya orang Indonesia itu ya bisa bukan yang buruk gitu ya Coach, ya. Cuman memang ada faktor lain yang betul. mempengaruhi tidak bisa terdevelop dengan maksimal gitu ya. Salah satunya mungkin ya Yes. ekonomi yang kurang baik Bet sehingga asupan nutrisinya kurang maksimal dan mungkin ya akhirnya berpengaruh ke depan-depannya seperti itu Coach ya kurang lebihnya. ya, betul, Mas. Oke, selanjutnya Coach ini dari ada Coach Yuda ini. Beliau ternyata pelatih basket nih. Apakah ada perbedaan nih latihan fisik di sepak bola atau basket, Coach? Pasti kan kita harus mendeskripsikan latihan basket itu seperti apa. Oh, ternyata yang membutuhkan aerobic capacity. Oh, ternyata strike-nya ini lebih utama nih karena lebih banyak duel nih, Hmm. karena berhubungan dan jamnya berkali-kali ya. Intinya membuat suatu latihannya itu membuat eh, prinsip-prinsip latihannya itu sama, tetapi secara karakter, secara fisiologinya tuh atau secara aktivitas yang sering dilakukan itu aja yang berbeda, Mas. Jadi itu yang lebih didominankan. Karena sepak bola ini, karena basket ini lebih cepat, berarti secara aktivitas itu memang sama intermittent intermittent aerobik dan aerobik. Anaerobiknya itu saat melakukan fast break ya, kalau basket itu ya fast break cepat itu kan anaerobik itu. Berarti kalau saat melakukan transisi kita cepat kan. Jadi kalau basket kan lebih banyak aktivitas cepat karena ada hitungan waktu untuk memegang bolanya. Jadi kita harus tahu tuh ternyata basket itu cepat, lebih banyak anaerobiknya, terus strength-nya dan powernya itu lebih sering digunakan karena jumping berkali-kali, habis itu duel berkali-kali, nah, seperti itu. Apa yang mau kita buat dari setelah kita bisa menjelaskan, memberikan gambaran tentang aktivitas olahraga tersebut, baru kita membuat latihan-latihannya itu. Ya, Seperti itu, Coach. Mas. Oke, Jadi selanjutnya tidak ya. asal melatih, mengcopy, membuat latihan, mencari, kita berikan, kita berikan, kita berikan, tetapi tidak ada efek dari latihan tersebut untuk secara apa? Tidak ada efek latihannya untuk individu tersebut. Hmm, Gitu. Oke. Selanjutnya ini Coach dari Coach Harry PPR nih. Izin bertanya, mungkin bisa menyampaikan langsung ini Coach Harry masih bergabung kah? Coach Harry? Oh ya. Halo, selamat malam. Selamat Coach Sophie, malam, Bud. Siap, maksimal, Bud. izin bertanya, Coach. Eh, Ya,
kan saya megang kelompok usia dini, usia 8 Iya, tahun nih. Heeh. Kadang-kadang kan di usia dini tuh kita kadang-kadang tadi disebutkan sama Coach Shopee bahwa ada latihan yang bentuknya apa isolasi dan holistik ya. iya, Eh, ya, saya lebih sering sih yang sifatnya kayak holistik sih, maksudnya lebih dipadukan dengan apa, dia lebih banyak dribble, pegang bola, sentuhan bolanya. iya. Eh, Seperti itu. Terus yang saya mau tanyakan, supaya kadang-kadang tuh anak-anak setelah latihan tuh yang pengen saya iniin apa, biar dia tetap semangat gitu kalau di latihan fisik tuh harus kayak gimana ya. Kadang-kadang dia maunya langsung game, 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 code game, Nah, code. ya ini saya Biar tanya nih, ya, Coach Coach Heri mau meningkatkan secara apa? Secara aerobik intermittent, aerobik anaerobik, intermittent aerobik anaerobiknya atau seperti apa? Kalau game itu aja sudah latihan fisik loh, Coach. oh gitu ya coach. Iya, Iya. game itu aja sudah latihan fisik. Ada yang Hmm, namanya metode latihannya Raymond Verheyen kan kita menjelaskan football adalah conditioning. Conditioning ya football. Nah itu. hmm, Jadi dia mempunyai nazar pemikiran sepak sepak bola itu ada latihan fisik. Latihan fisik itu adalah dengan sepak bola. Tetapi dia di dalam sepak bola tersebut itu memasukkan fisik secara knowledge, secara decision making. Jadi hmm. seperti itu. Itu nggak ada masalah itu, Bud. Iya. Itu. Kadang-kadang saya pengen gitu, mungkin kalau Shopee bisa berbagi latihan fisik yang menyenangkan untuk kelompok usia dini, yang seperti apa gitu coach. Ya intinya ya Pengalaman. bisa kita buat fun, game 5 lawan 5 kita buat fun. Siapa yang bisa cetak skor itu lebih banyak itu seperti itu. Habis itu bisa membuat 5 lawan 5 kita kasih kerucut nih 10. Sambil apa kalau kita bisa bermain, bisa menyatukan kerucut, kerucutnya kita ambil, kita pindah ke tempat kita dengan durasi dengan durasi 5 menit. Kun yang dapat lebih banyak itu seperti menjadi pemenangnya seperti kayak itu. Jadi fun intinya. Jadi dia kan karena anak usia gitu kan dengan ada challenge-nya atau tantangannya otomatis kan secara aktivitas dia akan mempunyai effort yang lebih. Nggak terasa itu Pak. Dan itu kita udah latihan fisik itu. Nah, seperti itu, Gus. Gimana Coach Coach Heri? Shopee. Eh, Nah, Ya, ya, terima kasih atas jawabannya. Ah, Oke, terima kasih. Selanjutnya ini pertanyaan terakhir ya, Coach dari Coach Jeffrey Kurniawan. Ini mohon maaf sebelumnya untuk Coach Fadli, Coach Julius, sama karena kita ada keterbatasan waktu, Coach. Jadi ini pertanyaan kita batasi sampai Coach Jeffrey Kurniawan. Nah ini Coach Jeffrey bertanya, izin Coach dari pembahasan tadi, Coach, waktu efektif recovery latihan strength berapa lama? Dan endurance berapa lama? Dan peningkatan di periode berapa hari latihan jika latihan pagi sore dalam masa persiapan? kalau kita latihan pagi sore, kalau kita mengambil latihan strength pagi dan sore pastinya tidak bisa. Mungkin Coach Jeffrey Kurniawan ini kan tahu nih ya, beliau kan juga ex pemain kan. Nah, itu kalau untuk strength itu otomatis 24 jam. Kalau gitu. Satu dalam 1 minggu kan itu pasti apa namanya? Hari ini satu dikasih jeda 1 hari, besok kita juga latihan strength karena otomatis kalau anak-anak yang tidak terlatih itu akan mengalami DOM kan. DOM itu akan hilang kalau kita membaca suatu riset penelitian maksimal 3 hari itu akan badan hilang. Kalau pemain tidak terlatih secara strength-nya. Tuh. Jadi tergantung dari kembali lagi tadi subjeknya seperti apa. Kalau anak terlatih mah kita kasih latihan strength dengan jeda 1 hari dia tidak akan mengalami DOM karena sudah menjadi habitnya. Kalau tidak terlatih itu pasti akan membutuhkan recovery yang lebih banyak itu. Dalam Oh, peningkatan periodenya pasti kita akan lihat adaptasinya di saat latihan itu seperti apa. Dengan eh, beban latihan seperti ini, misalnya kita latihan maksimum strength nih, fokusnya ke hipertrofi nih.
dengan 2 kali dengan beban misalnya 60 kilo tuh, dan repetisinya 2. Kalau 2 dia nggak belum mampu, ya kita paksa nih sampai beradaptasi nih dengan 2 angkatan ini, baru kita akan menambah jumlah repetisinya. Jadi menunggu situasi pemain tersebut adapt. Biasanya situasi adapt itu kalau saya itu dalam 3 kali latihan itu pemain tersebut itu bisa cepat beradaptasi dengan beban latihan yang saya berikan itu. Karena karena diri saya, karena saya sendiri bersyukur mendapat pemain yang terlatih, jadi lebih cepat adaptasi dengan treatment-treatment yang saya berikan. Beda dengan anak yang tidak terlatih. 2 aja belum mampu, itu pasti akan membutuhkan waktu yang lama karena juga harus menunggu DOM dari pemain tersebut. Tetapi DOM itu tidak tidak harus kita DOM itu tidak kita latihan, tetapi di saat DOM kita memberikan tetap memaksa latihan, itu nanti akan tetap hilang sendiri. Itu Mas. Jadi semuanya tergantung dari subjek objek yang kita latih, anaknya seperti apa, terlatih atau tidak. Otomatis kalau terlatih itu lebih cepat, kalau tidak terlatih itu pasti akan membutuhkan recovery yang lama dan peningkatan periode yang lama juga. Itu Mas Rajan. Berarti memang ada masanya coach ya, kalau tidak Iya, berlatih selama beberapa hari dia akan drop lagi ya. pasti hilang, betul. Berarti ya mungkin kalau dalam kurun waktu 1 minggu latihan 4 kali gitu masih bisa terjaga coach ya. Masih ya, contohnya kayak saya ini, saya punya program upper body. Kemarin saya 2 minggu nggak latihan, 3 minggu karena anak saya sunat yang mau nyari Jumat itu, setelah pulang TC dari Jogja itu, 3 minggu ini saya tidak latihan nge-gym. Saya baru memulai 2 hari ini, sekarang domnya saya 1 hari sudah hilang. Kemarin saya pertama dom banget nih, tidur nggak enak dah, karena saya lagi program hipertrofi kan, hipertrofi alami, ya, hipertrofi alami jadi hanya minum protein yang banyak, makan karbonya kita kurangi gitu. Tuh, saya dom Oke, 1 hari kemarin tidur ke kanan nggak enak, ke kiri nggak enak. masalah. Tetapi iya, buat sholat begini sakit semua di chest, bagian chestnya. Tadi siang saya buat gym, hari ini ya hilang gitu. Jadi karena saya terlatih, hanya tidak berlatihan, cuma bebannya aja yang berkurang. Tapi adaptasi tubuh saya lebih cepat. Oke, siap, siap. Oke, baik coach. Ini kebetulan karena memang keterbatasan waktu, ini mungkin dari sesi webinar hari ini, mulai dari sesi pemaparan hingga tanya jawab, insya Allah sudah selesai. Nanti mungkin kalau dari antusiasme para peserta ini sebenarnya kita mungkin akan membuat beberapa apa ya, mungkin diskusi-diskusi lagi yang lebih khusus gitu. Contoh mungkin kayak tadi request dari Coach Henry gitu, program latihan fisik untuk usia dini. Nanti mungkin bisa dibedah-bedah lagi seperti itu. Jadi mungkin ke depannya kita bisa menyempatkan waktu lah, nanti bisa diatur lagi. Dan ya ini kuliah 3 SKS lebih nih kayaknya. Ini Iya, dirangkum menjadi waktu yang sangat singkat. Ini iya, Alhamdulillah menjadi kesempatan yang sangat berharga bagi kami peserta yang ada di sini, dan semoga komunitas ini akan terus terjalin komunikasinya dan selalu bertambah ilmunya, dan kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Coach Sofi karena di tengah kesibukannya ini sekarang sedang TC Timnas pun masih mau menyempatkan waktunya berbagi dengan kami yang haus ilmu ini Coach. Mungkin di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi, berdiskusi, dan kepada coaches yang tadi bertanya tapi belum sempat terjawab, kami mohon maaf sekali lagi. Mungkin bisa di lain kesempatan. Untuk itu, sebenarnya di bulan depan ada webinar episode keempat, cuman kita masih dalam tahap mencari narasumber. Nanti akan segera kami informasikan di sosial media kami. Dan untuk Coach Sofi, terima kasih banyak sekali lagi Coach. siap. Sukses Mungkin selalu. Mas Rejan, Gimana Coach? saya bisa usul ini, mungkin Oh ditambah iya, ini. Kalau sesi kelanjutnya itu bisa mengundang pakar fisioterapi. Itu juga iya akan siap. menambah pemahaman dari teman-teman pelatih.
Jadi Ya, siap, salah Coach. satu fisioterapi kan tidak hanya berbicara cedera, tetapi berbicara dari pemain kembali ke latihan, nah seperti apa itu hal yang penting Ya, juga siap, Coach. bisa menambah wawasan. Terima Nah, yang kasih kedua, sarannya, Coach. ya saya mau menjawab dari Coach Henry Coach Naldi. Henry ya. Ya, bisa share untuk minuman protein, Coach. Semua minuman protein saya rasa bagus. Jadi kalau ada susu protein kan intinya kan suplemen ya. Jadi jangan salah memilih. Ada yang tulisannya protein untuk cutting sama bulking. Untuk menguruskan, untuk memperbesar massa otot. Kalau untuk membesar massa otot, itu pasti di dalam formulanya proteinnya itu ada ZA, ZMA yang untuk cepat proses recovery dari ototnya yang terjadi DOM tadi. Jadi beli yang tulisannya itu bulking, kalau ingin membesarkan otot, kalau untuk diet itu yang cutting. Jadi kalau kita minum yang cutting itu, kita minum, mungkin nasinya kita kurangin, perut kita akan merasa kenyang. Tetapi kalau kita minum aja, kita nggak berolahraga, sama aja akan terjadi penumpukan protein yang berlebihan, terjadilah asam urat atau kolesterol yang tinggi. Itu ya, Coach Henry. Itu aja, Mas Rezan. Oke, siap, Coach. Terima kasih tadi untuk sarannya. Rencana memang ke depannya mungkin kita mau mengundang narasumber fisioterapis sama ahli gizi nih, Coach. Cuman kita masih Hmm. mempertimbangkan pesertanya nanti lebih enak pelatih atau langsung pemain bahkan atau malah parents orang tua gitu. Tapi ya nanti Hmm. memang kita berharap semuanya bisa mendapatkan tambahan ilmu lah gitu. Nah, itu Baik. mungkin salah satu orang tua yang anaknya sukses menjadi pemain itu bisa itu bagus itu. Oke, siap, siap. Oke, baik. Terima kasih untuk Terima webinar kasih. malam ini. Saya tutup. Selamat malam. Salam maksimal. Terima kasih Coach Salamnya, Bro. Kevin. Terima kasih. Terima Terima kasih. kasih. Besok saya samperin di lapangan Samudra ya. Oh, siap, good. Saya